Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ahmad Armada 7. Akhirnya Rabithah Alawiyah, lembaga yang mencatat nasab keturunan Nabi di Jakarta, mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada DPW DPC di seluruh Indonesia. Apa isinya? Maklumat ini berkenaan dengan seorang Habib di Subang yang main gaplok pakai sandal. Isinya sebagai berikut. 1. Bahwa Habib Sayyid Syarif sebagai bagian dari keluarga besar Alawiyin Indonesia merupakan elemen tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Itu poin ke-1. Ini saya singkat-singkat. 2. Poin kedua, bahwa predikat Habib atau Sayyid atau Syarifah yang disandang karena ketersambungan nasab dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengandung makna tanggung jawab yang sangat besar di tengah masyarakat. Ada tanggung jawab besarnya. Dan poin lainnya, bahwa akhlak itu melekat kepada seorang Habib, Sayyid, dan Syarifah, terutama terhadap orang lain. Jelas di sini gitu loh. Akhlak itu nilai mulia dari seorang Habib, Sayyid, Syarifah. Poin keempat ini, bahwa tindakan menghina, mencaci, serta memaki atau tindakan tidak terpuji lainnya merupakan hal yang sangat bertentangan dengan akhlak yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, serta jauh melenceng dari karakter mulia yang selayaknya harus dimiliki oleh seorang Habib, Sayyid, atau Syarifah. Ini jelas. Jadi kalau misalkan ada Habib suka mencaci, memaki, tindakan yang tidak terpuji, perlu dipertanyakan kehabibannya. Poin kelima, bahwa selamatnya orang lain dari lisan, tulisan, dan tindakan yang merugikan merupakan ciri utama seorang Habib, Sayyid, Syarifah. Ingat loh, bahwa selamatnya orang lain dari lisan, tulisan, dan tindakan yang merugikan orang lain merupakan ciri utama seorang Habib, Sayyid, Syarifah. Jadi jelas. Jadi seorang Habib, Sayyid, atau Syarifah harusnya dia itu mampu menjaga lisannya, kata-katanya, bahkan keselamatan orang lain dari hal-hal yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan misalkan ada Habib yang justru sebaliknya? Anda pikir sendiri saja. Sebenarnya pencatat nasab keturunan Nabi itu ada beberapa, tidak hanya di Jakarta. Di Cirebon juga ada. Khusus di Cirebon itu kebanyakan dari keturunan Wali Songo. Kalau orang nyebutnya Azamatkan, Asmatkan, seperti itulah. Biasanya haluan dari zaman, biasanya di Jakarta. Untuk haluan dari India, Pakistan, dan lain sebagainya biasanya dari Cirebon. Sesungguhnya ini apa? Tapi ada beberapa hal orang yang misalkan tidak saling mengakui karena di Jakarta tidak tercatat, atau di Cirebon tidak tercatat. Ada juga yang dua-duanya tercatat. Tapi sesungguhnya emang di antara lembaga-lembaga pencatat nasab ini ya harusnya lebih proaktif, harusnya. Seperti di Cirebon ini lebih banyak diam. Kenapa? Harusnya kalau ada hal begini komentarlah, menjelaskan ke orang Sayyid itu bagaimana, itu bagaimana, biar orang itu tidak salah ikut panutan, tidak salah pilih, tidak salah menganggap orang seperti itu. Memang soal kesalahan orang setiap manusia itu ada. Ya seperti terjadi ini. Sesungguhnya ini apa? Manusiawi juga sesungguhnya gitu. Dan soal ada beberapa lembaga pencatat, sesungguhnya itu sebenarnya saling melengkapi. Tidak semua orang tercatat di Jakarta, tidak semua orang juga tercatat di Cirebon. Yang jelas saling melengkapi. Dan soal kasus seperti yang terjadi di Subang ini, paling baik harusnya apa? Lewat kekeluargaan lah. Kalau lewat hukum kayaknya terlalu berlebihan. Sah-sah sajalah, tergantung orangnya yang mau mengajukan bagaimana, yang menuntut bagaimana. Tapi kalau saya pribadi lebih baik secara kekeluargaan saling maafkan. Ya seperti ini. Tapi nggak tahu ini video yang kemarin itu, nggak tahu itu sesungguhnya ada korbannya atau pelakunya, atau memang kedua-duanya ini korban, atau memang saling marahan. Saya juga kurang paham soal ini. Yang jelas saling maaf, memaafkan itu pintu yang paling baik. Malu dilihat orang banyak, malu dilihat orang luar Islam, sangat memalukan gitu loh.
yang jelas lebih baik saling kekeluargaan, itu lebih baik. Oke, sampai sini aja. Wassalam.